Menurut gue terkadang Inzaghi harus berani marah sih ke pemain. Jadi ingat gimana Conte marah besar ke Lautaro ketika Lautaro ngomel-ngomel ya, diganti di babak kedua. Ketika jalan ke bench, Lautaro banting botol Aqua, langsung disamperin sama Conte, ditunjuk-tunjuk sambil marah-marah. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue mau cerewetin tentang insiden kemarin perseteruan antara Barella dan Lukaku. Tapi sebelumnya gue mau update skor dulu Liga Champions dini hari tadi. Milan luar biasa banget, menang 1-0 atas Tottenham Hotspur. Tutarusanu lagi-lagi clean sheet, sudah 2 pertandingan berturut-turut. Lalu pertandingan lainnya Paris Saint-Germain kalah di kandang sendiri 0-1 dari Bayern Munchen. Dari 2 pertandingan Liga Champions dini hari tadi, Milan Skriniar lagi-lagi harusnya belajar. Conte yang meninggalkan Inter karena merasa Inter tidak punya proyek yang bagus. Sekarang yang terjadi adalah Conte dalam waktu 5 hari kalah 2 kali berturut-turut. Yang pertama kalah dari Leicester Pusat dan yang kedua kalah dari Leicester cabang Italia. Sekarang total Conte sudah kalah 21 kali bersama Tottenham Hotspur. Ini merupakan kekalahan terbanyak yang ia rasakan selama menjadi pelatih. Jadi ketika Conte menangani Juventus, Inter, Chelsea tidak pernah kalah sampai 21 kali. Nah, dari nasib Conte inilah harusnya Skriniar belajar ya, berpikir masak-masak untuk meninggalkan Inter. Terlebih klub yang akan ia tuju musim depan, Paris Saint-Germain, juga sama parahnya dengan Tottenham Hotspur. Karena Paris Saint-Germain dalam waktu sepekan, dalam waktu 1 minggu aja mereka kalah dari Marseille, Monaco, dan tadi malam kalah dari Bayern Munchen. Dan yang lebih parah lagi, musim depan Neymar sudah dipastikan tidak akan memperpanjang kontrak dengan PSG dan Messi belum tentu perpanjang kontrak. Skriniar harusnya belajar bahwa memang rumput tetangga kadang terlihat lebih hijau, tetapi kebahagiaan dan kemenangan gak melulu diukur dari uang. Oke, sekarang balik ke berita utama yang mau gue cerewetin, insiden adu mulut antara Lukaku dan Barella. Gazzetta dello Sport kemarin sudah membahas secara khusus. Mereka nulis begini: Lukaku menyerang Barella kemarin ketika pertandingan Sampdoria versus Inter. Lukaku merasa Barella terlalu sering komplain dengan menggunakan lengannya ke udara. Gini ya, kalau protes kan suka lebay. Ucapan marah Lukaku terdengar ke seluruh isi stadion. Inzaghi memastikan bahwa semuanya sudah kembali normal dan tidak ingin kejadian itu kembali terjadi. Insiden adu mulut Barella Lukaku sebetulnya kejadian awalnya seperti ini teman-teman. Barella umpan silang, kemudian ditepis kiper, bola reboundnya disikat Lukaku tapi bolanya pelan aja mendatar. Nah, Barella emosi ngelihat finishing Lukaku dengan gesturnya yang luar biasa nyebelin sih emang si Barella. Karena gak suka melihat gestur Barella, Lukaku lalu membalas. Dia bilang dengan wajah sangat marah ya, terlihat banget. Dia bilang begini: sudah cukup dengan gestur lenganmu itu, jangan lakukan lagi. Tapi sebetulnya ya teman-teman, di pertandingan kemarin gue ngelihatnya Barella emang banyak salah umpan. Lalu Lukaku juga sering lepas bola. Jadi sebetulnya kedua pemain ini sering melakukan kesalahan di pertandingan kemarin. Dari insiden Lukaku Barella ada beberapa perspektif yang bisa kita ambil. Yang pertama, sejujurnya kalau gue jadi Barella, gue pun pasti akan sebel banget sama Lukaku. Lalu perspektif yang kedua, gue melihat bahwa Barella itu memang tipe pemain yang passionate ya, yang berapi-api, cenderung berlebihan kalau berekspresi. Kalau ibaratnya pelatih, dia itu seperti Conte. Bahkan Mourinho pun yang kadang ekspresinya menyebalkan pernah mengkritik Conte yang dianggap terlalu berlebihan ketika selebrasi gol. Jadi gue melihat Barella mungkin belajar dari Conte ya, karena ketika Barella pertama kali datang ke Inter, ketika dulu dia di Cagliari, sebetulnya gak lebay-lebay banget gesturnya. Dan sejujurnya gue suka sih bila tim kita, bila Inter diisi oleh pemain yang punya karakter gini, yang passionate, yang berapi-api. Gak seru juga kalau ngeliat tim isinya kalem semua kayak Mkhitaryan. Tapi ada catatan lainnya juga, perspektif gue yang ketiga. Menurut gue Barella juga jangan terlalu berlebihan lah kalau berekspresi ke temannya sendiri. Bolehlah berekspresi berapi-api ya, berlebihan, tapi ketika itu ditujukannya ke tim lawan atau ketika mencetak gol. Nah sebaliknya ketika teman sendiri melakukan kesalahan atau ketika mengkritik teman sendiri, ya sebaiknya jangan terlalu berlebihan. Itu bisa bikin teman sendiri kesel soalnya. Kalau kata Cassano, dia bilang begini: Barella merasa dirinya Zidane sehingga merasa berhak melakukan apapun di atas lapangan.
Nah, kali ini gue setuju dengan Kasano. Barella harusnya tahu batas, kapan dia berekspresi berlebihan, berapi-api, dan kapan seharusnya lebih kalem. Lalu perspektif gue lainnya, berarti yang keempat, menurut gue Lukaku juga nggak layak untuk mengkritik Barella, apalagi di hadapan orang-orang ya. Mengingat betapa sampahnya performa Lukaku musim ini. Lukaku harusnya berkaca, performa dia musim ini tuh memang ambiar dan merugikan tim, bikin seluruh tim tersiksa. Lalu perspektif gue lainnya, yang kelima dari insiden Barella dan Lukaku adalah Inzaghi harusnya menjadi orang pertama yang mengkritik gestur Barella, bukan malah Lukaku. Kalau kata Kasano begini teman-teman, Conte sangat bisa mengontrol situasi seperti ini ketika ada pemain merasa dirinya lebih besar dibandingkan tim. Inzaghi memang tipikal pelatih yang menjaga harmonisasi tim, dia seperti Ancelotti ya, bukan pelatih yang bisa mengkritik, bisa menghukum pemain secara terbuka seperti Mourinho dan Conte. Walaupun setelah selesai pertandingan kemarin di sesi jumpa pers, Inzaghi bilang begini, adu argumen Barella dan Lukaku adalah hal lumrah, diskusi antar pemain. Inzaghi menjamin bahwa insiden itu tidak akan mengganggu hubungan keduanya dan suasana ruang ganti. Tetapi Inzaghi mengingatkan agar hal tersebut tidak kembali terjadi di atas lapangan. Menurut gua itu komentar yang terlalu lembek. Jadi ingat gimana Conte marah besar ke Lautaro ketika Lautaro ngomel-ngomel ya diganti di babak kedua. Ketika jalan ke bench, Lautaro banting botol Aqua, langsung disamperin sama Conte, ditunjuk-tunjuk sambil marah-marah. Menurut gua terkadang Inzaghi harus berani marah sih ke pemain. Lalu di Gazeta hari ini juga ada kabar terbaru tentang insiden Barella Lukaku. Gazeta mengatakan bahwa Barella Lukaku sudah dipanggil Inzaghi. Mereka duduk bertiga dan mendengarkan ceramah dari Inzaghi. Lalu meeting mereka bertiga ditutup dengan makan siang bersama. Case close, tidak ada denda bagi kedua pemain. Ya, semoga aja kejadian seperti ini tidak merusak harmonisasi tim, karena tren Inter saat ini menurut gua sedang memburuk, sedang menurun. Kita cuma menang 2-1 melawan tim peringkat 20 Cremonese, lalu seri 0-0 melawan tim peringkat 11 Sampdoria. Gua khawatir tren ini makin anjlok ya, menjadi kekalahan di lawan Udinese dan Porto. Semoga nggak kejadian. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini. Silakan teman-teman pendapatnya tentang insiden Barella Lukaku. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.